Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Febri Zanila dengan NIM 23002124. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai distorsi pesan dalam komunikasi organisasi. Distorsi dikatakan sebagai gangguan yang berada dalam proses komunikasi, yang sifatnya untuk mengganggu komunikasi yang terjadi. Distorsi pesan dapat membuat pesan yang diterima dari si komunikator kepada komunikan. Distorsi diartikan juga sebagai proses penyampaian. Selanjutnya, penyebab terjadi distorsi pesan. Yang pertama, distorsi dalam penyampaian pesan, di mana memiliki saluran distribusi yang begitu panjang. Ini merupakan transmisi pesan berarti pada si pelaku, subjek, dan komunikator. Kedua, hambatan fisik. Maksudnya adalah jarak antara si komunikator dan komunikan jauh atau ruang yang kedap suara yang membuat jarak antara komunikator dengan komunikan. Ketiga, distorsi dalam menerima pesan. Dalam menerima pesan, dapat membuat distorsi pesan ketika menerimanya. Contoh hambatan fisik. Suasana kerja yang tidak kondusif. Ada tuntutan dalam komunikasi efektif, si komunikator harus jeli melihat siapa lawan bicara. Selanjutnya, hambatan mental. Terkait dengan perbedaan intelektual, kecerdasan ini dapat menyebabkan distorsi pesan atau menghambat proses penyampaian pesan pikiran ketika berkomunikasi. Keempat, distorsi dalam mengartikan pesan. Perbedaan usia, jenis kelamin, status sosial, ekonomi, dan lain sebagainya bisa menyebabkan distorsi dalam memaknai pesan, bahwa setiap pesan yang kita lihat itu berbeda. Dari segi cara pandang, cara bicara, itu bisa mengartikan pesan itu berbeda. Selanjutnya, upaya dalam distorsi pesan. Ada satu persepsi antara pengirim dan penerima pesan harus disamakan. Persamaannya, strateginya ialah ketika mengadakan komunikasi antar lembaga dengan seorang klien itu dapat kita cari atau kita olah dan dapat kita persiapkan dengan sebaik mungkin. Selanjutnya, presisi dilakukan untuk menghindari berbagai macam kesalahpahaman antara si komunikator dan komunikan yang disampaikan dalam bentuk gambar, grafik, dan lainnya. Selanjutnya, melakukan pengendalian diri. Pengendalian si pengirim, bahasa yang disampaikan akan dapat membuat tertawa, menangis, itu sudah dikendalikan diri. Selanjutnya, efektivitas komunikasi, di mana efektivitas komunikasi sangat tergantung pada siapa komunikatornya, di mana komunikator turut menentukan terjadi tidaknya distorsi pesan dalam komunikasi. Seperti yang pertama, didengarkan atau argumen. Yang pertama, mendengarkan isi. Menerima pesan hanya mengkategorikan pesan, di mana pesan yang disampaikan itu hanya diterima dengan bagaimana isinya. Yang kedua, mendengarkan kritis. Kita pendengar dituntut dalam memahami arti pesan yang disampaikan, di mana saat kita mendengarkan suatu pesan, kita harus bisa untuk memahami pesan yang disampaikan. Jangan hanya sekedar mendengarkan pesan, iya, tapi kita harus bisa memahami apa pesan yang disampaikan, apa makna terkandung dalam pesan tersebut, sehingga nanti tidak ada lagi kesalahpahaman atau kesalahan dalam menerima pesan, di mana yang dikatakan oleh si komunikator dapat disampaikan dengan baik kepada komunikan. Yang ketiga, mendengarkan aktif, di mana memahami perasaan, kebutuhan yang dirasakan seseorang. Dalam mendengarkan suatu pesan, kita harus mendengarkannya dengan sebaik mungkin. Seperti mendengarkan aktif, yaitu memahami bagaimana perasaan atau kebutuhan yang dirasakan oleh si komunikator atau orang yang menyampaikan pesan, di mana kita harus bisa memahami perasaannya saat menyampaikan pesan tersebut, agar kita bisa memahami pesan yang disampaikannya lebih dalam dan mengerti apa yang dia butuhkan dalam menyampaikan pesan tersebut. Yang kedua, aktivitas mendengarkan. Yang pertama, menghadiri. Hadir dalam komunikasi atau hadir panca indera, di mana saat mendengarkan kita harus tentunya kita hadir atau kita ada di sana saat mendengarkan komunikasi tersebut, di mana saat berkomunikasi
kita harus menggunakan seluruh anggota tubuh, seperti telinga, kita harus mendengarkannya, mata, dan panca indera lainnya. Yang kedua, menginterpretasikan, memaknai pesan yang disampaikan. Di mana dalam mendengarkan, kita harus bisa untuk memaknai pesan yang disampaikan oleh si pengirim tadi. Di mana jika kita tidak paham dengan pesan tersebut, maka komunikasi dianggap gagal karena tidak adanya pesan yang tersampaikan oleh komunikator tersebut bisa kita tangkap. Yang ketiga, kemampuan mengingat. Kemampuan mengingat ini sangat penting karena dalam memproses pesan, kita harus bisa mengingat pesan yang disampaikan oleh si komunikator. Karena jika kita tidak mengingatnya, sama aja bohong, sama seperti kita tidak mendengarkan pesan yang disampaikan tadi. Yang keempat, evaluasi, penilaian. Di mana kita dalam mendengar kita menilai pesan ini baik atau tidak. Selanjutnya, mampu memberikan tanggapan. Dalam berkomunikasi atau mendengarkan, kita perlu memberikan tanggapan terhadap pesan yang disampaikan, karena jika kita memberi tanggapan, maka si komunikator akan merasa kita tuh mendengarkannya. Mungkin hanya sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.